Halo guys, ketemu lagi sama gue Kadek dan saat ini gue ditemenin oleh Bang Vidin di acara Toxic, Talk About Music. Nih guys, Bang Vidin ini datang kemarin tuh waktu sangat susah. Dia tuh Improv nih. banyak banyak bermain band di mana-mana, konser di mana-mana. Dan kebetulan hari ini alhamdulillah kita ketemu dengan Bang Vidin. Gimana kabar Bang? Gimana, Sab? Nah, sehat Bang ya? Alhamdulillah harus sehat. Gue mau nanya-nanya soal soal pengalaman band lu, soal profil diri lu. Oke, Bang Vidin. Siap. Boleh cerita nggak? Pertanyaan. Boleh dong, boleh. Profil Bang Vidin lahir di mana? Iya, oke. Dan kenapa jadi drama? Oke, gue lahir di Jakarta 25 November 1989. Masih muda kan? Masih muda guys. Terus? Iya, gue lahir di Jakarta Pusat, nama daerahnya Kuitang. Tuh kecil tuh, gue tuh kayak dilihat sama abang gue almarhum ya, sama bokap gue. Tuh gue suka, lo tau gak kalau lebaran tuh, gue tuh suka main beduk Bang. Di masjid? Iya di masjid, entah di kampung. Maksudnya takbiran ya? Takbiran, kalau Okay. momen-momen puasa tuh kan beduk kan keluar kan itu kan. Iya, buat bangunin sahur lah. Nah, berangkat dari situ tuh gue nggak tahu kenapa gue tuh suka gue perkusif, gue suka mukul-mukul. Kalau di sekolah juga gue suka, kalau bahasa Betawi tuh ngegambel, iya kan, suka mukul-mukul meja. Nah dari situ tuh kayak bokap gue ngelihat, wah kayaknya ini bakal jadi drummer. Nah di samping itu om gue itu memang Musisi? bukan musisi, penikmat musik kayak musik luar, musik di Indonesia juga. Kalau di luar tuh GNR, jadi gue nggak awam tuh. Gue kalau waktu kecil om gue kalau dengar musik tuh GNR, Nazareth, pokoknya klasik rock lah gitu. Jadi, tapi sorry Bang, di keluarga ada yang musisi gak? Keluarga besar? Nah ini ada pertanyaan bagus nih. Gue nanya sama bokap nyokap gue, dari leluhur gue, kakek, kita tuh ada darah musik gak sih? Nyokap gue bilang sama bokap gue, nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Player band nggak ada? Nggak, abang gue tapi ngeband-ngebandnya di latihan di studio kampung gitu. Biasa-biasa aja ya? Untuk musisi pro di keluarga gue nggak ada musisi beneran gitu. Baru gue doang. Oh gitu. Gitu. Tapi keluarga dukung tuh ya semua ya? Oh keluarga gue dukung banget. Nggak ada buat bokap nyokap gue udah nggak ada selalu yang support. Nggak ada. Din jangan main band, ntar lu narkobut apa gitu, enggak ya? Nggak ada. Support. Nah dari situ beduk. Nah, itu ada cerita lucu. Jadi gimana? Waktu kecil gue umur berapa ya? Mungkin 7 tahunan lah, kelas 1 SD ya. Jadi pas momen bulan puasa tuh kan beduk di luar ya. Yes. Nah itu gue nangis saat itu. Gue kalau di kampung kan tuh main beduk tuh ganti-gantian Bang. Yeah. Gue nangis Bang. Kenapa nangis? Gue pengen nguasain beduk itu. Sampai akhirnya gue minta bokap nyokap gue bawa beduk itu ke dalam rumah. Beduk masjid guys. Beduk masjid gue masukin ke dalam rumah gitu. Emang dekat rumah sama masjid dekat? Nggak dekat ya kan. Di momen puasa itu kan beduk di pos Siskambling itu kan, lu bisa ada beduk di situ, ada lah gitu ya kan. Nggak cuma di masjid doang. Umur berapa lu main beduk gitu tadi? Itu dia 7 tahun. SD kelas 1 ya? SD kelas 1 atau kelas 2 ya? Itu sampai beduk gue minta masukin ke dalam rumah. Terus itu beduk kan punya stick berat ya? Dia punya dua stick kan tuh ya? Lu nggak berat itu pas lagi kecil itu? Emang enjoy aja? Emang gue suka. Dan lu dengar perkusi tentang lu seneng gitu ya? Iya seneng banget gue. Nah dari situ gue itu udah suka alat pukul ya, perkusif ya. Lanjut kelas 5 SD tuh gue jadi udah semakin mengenal yang namanya alat pukul tuh kayak satu beduk, terus gue udah tahu drum tuh. Awalnya gue ikut abang gue latihan di studio. Umur berapa itu? Kelas 4 SD kali ya. Kelas 4 SD. Oke, cukup udah cukup ya buat mengenal drum ya. Iya, udah cukup banget. Nah, terus gue
diajak lah gue sama abang gue ke studio. Terus gue makin tertarik. Wah ini drum yang namanya. Oh ya udah. Terus gue SD naik kelas 5 itu gue enggak. Pas gue diajak abang gue untuk latihan band, gue nanya, gue pengen bisa main drum dong gitu. Akhirnya gue rajin tuh ke studio. Nama studionya Armada, masih ada Armada Studio di Jalan Keramat 1 di Kuitang gitu. Itu sangat berjasa banget itu dalam karir gue, itu studio itu. Gue setiap pulang sekolah tuh gue latihan Sticking dari SD. sendiri? Enggak, di drum. Ada gue. Oh, latihan band lo ya? Drum lah. Oke. Latihan sendiri, enggak yang sama orang-orang. Iya. Tapi ada private atau guru yang ngajarin lo? Ada, lo kayak private les gitu ya? Iya. Gue sebutin deh, ini orang yang paling berjasa dalam hidup gue ya. Siapa? Ada Mas Ebit sama Komar. Oke. Dua-duanya udah meninggal. Almarhum ya udah. Almarhum. Pas COVID kemarin. Itu orang-orang yang paling berjasa di hidup gue lah. Oke. Karena mereka yang mengenali gue drum. Iya. Terus yang ngajarin gue juga gitu. Oke. Kelas 5 SD tuh gue udah bisa main drum ya, Kelas 5 SD main drum. Udah bisa main drum. Udah bisa bawain lagu. Ya? Bawain lagu itu tuh tahun berapa ya? Itu talent loh. Itu talent loh guys, talent. Jadi loh. prosesnya tuh ya gue nggak tahu itu gift ya dari Tuhan ya buat gue. Gue langsung bisa. Nah, kebetulan di SD gue, sekolah gue tuh ada yang bisa main gitar, yang ngeband ke studio gitulah. SD kelas 5 SD ya. SD udah punya grup band guys. Nih, Bang Fidin SD udah punya grup band. Iya, tapi ngeband di studio tuh gue kelas 5 SD, gue inget banget. Oke. Kita waktu itu ya bawain lagu Dewa. Roman Picisan itu. Itu tahun 2000, 99 2000. Itu bintang 5 2000. Ya, itu main lagu itu. Nanti relate nih ceritanya nih. Oke, kelas 6 SD gue jadi di studio tempat gue latihan itu emang ada komunitas band cafe. Band cafe yang nyari duit di cafe kan. Jadi gue melihat ada satu orang yang namanya Irul melihat gue kayaknya nih potensi nih anak nih. Nah, dari situ gue ditarik. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD gue gue udah disuruh ngulik Corazon Espinado, Corazon kayak gitu-gitu. Ini memang buat tahun berapa ya itu? Buat apa? Ya itu mungkin lagu lama ya di saat itu, memang lagu buat kafe itu lagi hits ya. Iya. Terus gue lu mau nggak ngeband sama gue? Kita nyari duit gitu. Kalau ini ngeband dibayar gitu. Kayak kita ngibur orang di kafe. Tapi lu akhirnya ngafe? Iya, entar dulu. Itu singkat cerita nih, ya udahlah gue iyain itu. Terus abang gue juga ngedukung kan, ya udah nggak apa-apa ikut aja. Dikasih list tuh, lah banyak tuh lagu-lagu kafe kan harus banyak kan. Terus ya udahlah gue sanggupin tuh. Sering latihan, sering. Perjalannya waktu, terus kita ada kesempatan main di Sarina dulu di food court Sarina. Ini band gue akhirnya jalan nih. Nah kita udah mulai main tuh. Gue kelas 6. Oh enggak, itu tuh udah kelas 1 SMP gue. Jadi latihan tuh setahun tuh lewat. Kita udah siap gitu. Kita akhirnya ngebreakin senior kita. Jadi waktu break senior kita main, kita yang ngisi. Kita yang ngisi. Nah, jadi kita mainin lagu-lagu yang kita tuh awalnya dari situ tuh. Akhirnya Akhirnya ya gue menjadi drummer sejati tuh, maksudnya perjalanannya kayak gitu. Maksudnya sampai gue ngedrum sama teman-teman sekolah, sama teman-teman di rumah gue. Tapi sorry Din ya, selama lo karir drummer, main drum, sekolah beres? Alhamdulillah, sekolah harus beres. Nih guys, musisi beres, sekolah beres. Harus tanggung jawab dong. Gue rasa ini salah satu panutan kita nih. Iya, sekolah jangan lupa dong. Iya, benar-benar. Gue kelas 6 SD diajak ngeband, gue latihan setahun. SMP gue sudah mulai main di tempat gue waktu ngebreakin senior gue itu. Di Sarina itu ya? Akhirnya di Sarina itu, di food court Sarina, gue inget banget itu. Bayarannya segitulah ya? 50.000. Nggak apa-apa, kita buka aja. 50.000 satu orang. Mainnya 1,5 jam. Berapa orang band? 7 orang.
350.000 satu band ya? Iya. Saat itu. Tahun Inflasi 2001. berapa ya? Oh masih besar lah. Iya. Nah, udah tuh berjalannya waktu, kita udah jam terbang udah ada juga kan. Gue gede juga di Ancol gue. Gue reguler di nama tempatnya Pasar Seni. Oke. Setiap hari Selasa itu gue selama berapa tahun ya? 2 tahun atau 3 tahun gitu. Nah, itu gue udah mulai banyak tempat tuh Bang. Gue udah mulai jam terbang udah mulai banyak tuh ya kan. Kelas 2 SMP gue sampai ini loh guys. Gue kelas 2 SMP tuh gue udah masuk stadium, Pak. Berat. Ini serius. 2 SMP masuk stadium. Itu umur berapa tuh? Itu kan belum kelas 2 SMP berapa ya? belum 17 loh. Iya, serius. Itu orangnya banyak sih teman-teman gue yang masih hidup sekarang. Jadi lu penampilan lu harus mature ya, harus dewasa gitu. Kebenaran waktu itu gue memang rada bongsor kan gue. Oke. Ya kan agak. Jadi kalau misalkan ada razia waktu itu saat itu ya di stadium, gue tuh kadang sering diumpetin sama teman-teman gue, sama teman-teman band gue ya. Karena itu mesti di bawah umur kan? Iya, saat itu nggak ya? boleh. Nggak boleh. Nah, gue pernah juga ya. Ini cerita kasihan juga sih. Kenapa? Apa namanya? Jadi manajer gue band cafe itu, kita cari tempat lagi yuk, cari tempat buat ngafe lagi. Kita ke Hotel Ibis. Ibis Sleepy, iya. Oh, Ibis Sleepy. Oh, itu Ibis hotel Sleepy. lama itu. Iya, itu hotel lama kan. Hotel lama itu 2001 2002 tuh gue kesana. Kita taruh proposal lah. Pas dilihat proposal gue, wah, ini anak kecil sendiri nih. Wah, nggak bisa nih, ini mempekerjakan anak di bawah umur. Gue digituin kan. Akhirnya band kita nggak main gara-gara gue itu. Oke. Tapi ya mereka berbesar hati, ya udah nggak apa-apa, kita cari tempat lain aja lah gitu. Lu nggak bohong tuh soal proposal, kayak umur lu tambahin 10 tahun. Iya nggak bisa kan, muka kelihatan Pak. Oh, muka masih imut ya? Iya Pak. Harusnya lu codet gitu tuh guys, biar kelihatan tua atau pasang. Gitu. Wah, itu perjalanan. Gue naik motor dari Kuitang ke Pluit, gue naik motor hujan-hujan, bayarannya 100.000. 100.000. Yeah. Saat itu seneng aja ya, mau dibayar berapa ya seneng saat ya? itu mah udah nothing tulus aja Bang, yang penting ngeband dikasih duit, ya kan? Iya. Ya kan? Zaman itu gue masih kelas 3 SMP tuh. Terus karir gue tuh terus ngafe, gue lama ngafe juga sih. 2005 gue udah kasihkan ngafe lah, udah tempat mana lah. Kafe Tenda Semanggi mungkin lo tahu. Yes, Balai Air. Yeah. Itu pokoknya kafe-kafe Kemang lah, udah gue lewatin lah semua lah. Barbados segala macam. Yes, Barbados, Jimbani. Lo udah sering nih. Gue tuh tau dulu gue di Ancol tuh di backstage. Oh, backstage ya. Ngilang gitu. Gue juga pernah di situ. Terus di apa tadi di Kemang itu Barbados. Barbados, iya bener. Amigos, banyak lah. Amigos ya, agak minggir got sedikit. Yes. Tapi Amigos gitu Pak. Iya udah, pokoknya singkat cerita udah tuh gua 2000 sampai 2005 atau gua belanglang buana di dunia perkafean lah. Masuk 2005 gua mencoba peruntungan. Dulu tuh ada di TV7 ada Dream Band. Yes, ya Dream Band. 2005 gue ikut Dream Band 2 waktu itu. Dream Band 2 gue ikut. Satu jadi finalis di Dream Band ya? Iya, jadi gini, jadi tuh untuk ngikutin audisi itu, jadi gue beli majalah Hai itu harganya 12.500. Yes, majalah Hai. Iya, majalah Hai. Terus lo isi form itu, terus lo bawa itu saat lo audisi itu di Kuningan. Iya. Di lapangan Brojonegoro kalau nggak salah ya. Iya. Jadi tuh tumpuk keluar tuh drummer, basis, gitaris, vokalis, ngumpul di situ untuk di audisi. Iya. Oke, gue datang audisi. Saat itu jurinya Asandi waktu itu. Iya. Gue main lagu Gigi Perdamaian. Saat itu lagunya Gigi, Samson, sama satu lagi apa? Gue lupa. Gigi Perdamaian. Oh, yang di rearrange atau di cover di recycle lagi. Recycle sama Gigi ya. Oke, gue ikut, gue masuk tenda audisi sama Sandi. Oke, gue mainin. Itu 1.000 drummer numpuk di situ, 1.000 gitaris di situ. Pokoknya banyak lah, pokoknya ribuan peserta. Okay. Karena kan dia nggak ngadain yang di Lampung, di Sumatera itu dia yang nggak ada tuh. Jadi numpleknya di Jakarta semua. Gue audisi, gue nungguin hasil malam itu, terus tiba-tiba kan gue ada nomornya, gitu kan. Nomor berapa? Nomor peserta. Wah, gue udah lupa. Nomor peserta.
Pas pengumuman, alhamdulillah gue lolos. Dari 1.200-an drummer lah, diambil 12. Drummer? Iya. Hebat ya. Itu saat itu juga langsung Iya, diputuskan? hari itu juga diputusin. Jurinya emang sadis banget. 1.000 drummer loh, lebih 1.000. Nah, yang masuk salah satunya 12 dari 1.200-an itu yang diambil 12 itu, yang masuk gua sama Iqmal. Salah satunya tuh. Oh, Iqmal Tobing. Iqmal Tobing drummernya Triad secara. Ya itu gua sama Iqmal itu di antara 12 itu. Habis 12 diambil lagi 3. Iya. Gua masuk lagi. Iya. Gua Iqmal masuk, satu lagi anak Bekasi, Abek namanya. Iya. Kalau Dream Band kan memang dia kan dikumpulin kan dari drummer, bassis, gitaris, nanti dijadi satu. Waktu itu jurinya Mas Adit Elemen sama Pongki Jikustik. Mereka yang nyariin playernya. Kayaknya cocok Vidin sini nih playernya ini. Terbentuklah band gua. Namanya Sakura saat itu. Singkat cerita, udah gue di Dream Band itu cuma sampai tereliminasi pertama band gue. Ya mungkin sampai situ rezekinya. Singkat cerita udah tuh karir gue di Dream Band sudah. Tapi kan di situ banyak tuh berkembang. Gue kenal Mas Opet, gue kenal Mas Adit, gue kenal Mas Pongki. Iya. Udahlah, terus udah selesai Dream Band. Gue bingung kan mau ngapain bang. Wah, ngapain lagi ya? Akhirnya gue ngafe lagi. Nyari duit lagi kan. Nyari duit lagi. Abis itu tiba-tiba gue ditelepon Mas Opet. Opet. Iya, Opet. Nah, Mas Opet telepon gue, Din, mau nggak bantuin tiket? Gue dulu sempet di tiket. Oh, tiket. Album Abadillah. Abadillah. Iya, itu lagunya yang Abadillah. Tapi ini udah kesini-sini lah, 2007 lah. Terus? Gue main sama tiket di tahun baru di Ancol. Cuma gantiin sekali doang. Gitu. Habis itu melebar ya kan, kenal Mas Opet, kenal gue masih ngeband di kafe juga. Akhirnya gue long trip. Sempat long trip ya? Gue sempat long trip. Berapa lama tuh long trip? 2009 gue long trip. Long trip tuh bener gak sih? Satu mes dikumpulin jadi satu anak-anak band gitu? Iya benar. Selama 3 bulan kan gitu ya? Iya 3 bulan. Gue kota pertama tuh gue di Surabaya. Nah itu kafenya satu jenis apa beda-beda jenis tuh? Kata lagi satu merek gak kafenya atau satu? Enggak, satu merek kafenya. Misalkan waktu itu gue nggak apa-apa sebut aja. Gue main di Coyote di Surabaya. Ya ada gue main di situ setiap hari. Liburnya cuma minggu. Coyote selama 3 bulan. Cabang di mana-mana. Iya cabangnya di mana-mana. Habis itu udahlah 3 bulan gue long trip tuh. Wah, itu gede lo bayarannya? Ya lumayan lah. Waktu itu umur gue masih berapa duit lo dapat long trip? Masih 18-19 tahun gue. Berapa duit guys? Lo long trip dapat kisaran ya. Saat itu gitu long trip. Long trip tuh di 10-11an lah, belasan ya. Per bulan? Sebulan, satu orang. Per bulan katakanlah 11 ya? Iya 11-an lah. 3 bulan 33 lo dapat. Iya. Net ya? Net. Bersih itu ya? Bersih dong. Karena makan udah ditanggung, di mes kan udah dimasakin. Mes masakin. Baju udah dicuci, laundry. Tinggal perform aja gitu ya? Iya. Nah itu dalam long trip itu biasanya lu nggak tiap hari main kan? Tiap hari main. Tiap malam libur di hari Minggu doang. Oh justru bukannya hari Minggu itu high season, banyak biasanya kalau hari Minggu itu band lokal yang main. Kita itu band itu apa? Beda-beda aturan sih, maksudnya kayak di Surabaya tuh kalau di Colors justru kita mainnya hari Minggu, liburnya hari apa gitu. Gue lupa. Dan kasih kesempatan buat band lokal untuk di situ ya. 3 bulan. Nggak mungkin lah kita setiap hari main, Pak. Iya, makanya. Empor, Pak. Pernah nggak sih kalau long trip itu kalau ada yang sakit tuh gimana sih? Kalau ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, aduh, gue belum pernah kejadian sih. Iya juga ya. Gue nggak pikiran ya. Kalau ada yang sakit tuh piye gitu. Oh, pernah deh. Itu siapa yang sakit deh? Kita hire band lokalnya kita. Nih, misalkan pemain keyboard gue sakit. Iya. Yang kita pasti hubungin band lokal. Buat cari additional lagi ya? Iya, minta bantuan. Nah, lu sempat di Raja juga kalau nggak salah tuh ya? Nah, itu dia. 2009 itu pemain bass gue tuh Oji. Oji sekarang di Armada, dia main sama Armada sekarang. Dia tuh basis ngafe gua. Jadi tuh ceritanya Ian Kasela main ke T-Box Cafe di Pangpol ya. Iya daerah situ. Ngelihat basis gue. Nah, gue udah keluar tuh.
gue long trip, basis gue masih di Jakarta. Nah, tiba-tiba Ian Kasela suka sama pemain bass gue tuh, Oji namanya. Pas kebenaran 2010 kan hengkangnya drummer sama bassis ya. Gue nggak tahu, gue nggak bisa ceritain. Itu urusan mereka ya. Nah, Ian Kasela tuh lagi hunting main bass sama drum tuh. Terus tiba-tiba Oji ngabarin gue gitu. Pak, lu masih long trip ya? Iya. Pak, mau nggak bantuin Raja? Boleh bantuin. Oh, bantuin Raja ya, Pak ya? Ayo deh, boleh, gue bilang. Oke. Pada saat itu Oji kayak langsung di akhir nih, karena Ian suka banget permainan di dia kan. Pak, gue jadi nih Pak, kayaknya Pak, gue ditawarin masuk Raja nih jadi. Oh gitu Pak, ya udah kalau gue terus latihan dulu tuh, gue sempet latihan sama Raja, ya terus Moldi. Iya. Suka, ya udahlah dia aja paketan, maksudnya udah kawin juga kan. Iya. Itu berapa lama Raja, Din? Berapa lama? Gua akhirnya 2010 tuh gue ditawarin juga kan. Yuk masuk ya, akhirnya kita kontrak. Kita 2010 gue masuk Raja sampai 2015. Oh, berapa kali 5 tahun. Show. Udah berapa daerah tuh? Waduh, gila Pak, keliling Indonesia gue. Capek. Thank you juga tuh buat Raja ya. Perasaannya Bang Fidin guys, dari kafe reguler jadi session player band terkenal. Ya, intinya gue thank you juga buat Bang Kayan sama Kak Moldi gitu. Gue kalau nggak di Raja, maksudnya nggak tahu juga, gue mungkin masih ngafe. Itu salah satu yang bisa ngebuka gerbang gue di industri musik rekaman ya. Perjalanan dari 2010 ke 2015 itu, di momen 2012 itu gue ketemu ada Bang Amang namanya. Sekarang backing vokalnya Dewa. Ini perjalanan gue dari musik industri ya sampai sekarang ya. Gue ketemu Bang Amang itu, dia waktu itu udah jadi rappernya Mahadewi kalau nggak salah, di RCM. Ini story gue bridging menuju masuknya RCM ya. Ini dari Raja 2012 gue ketemu Bang Amang, terus tiba-tiba Bang Amang mempercayai gue untuk ngedramin Mahadewi. Waktu itu drummernya lagi berhalangan. Itu gue nggak pakai latihan. Gue inget 2012 itu gue bantuin Mahadewi main di Makassar sama Surabaya. Jadi gue paginya main di Makassar, malamnya langsung main di Surabaya. Jadi 2 titik main. Gila. Tanpa latihan. Tuh. Lu nggak jet lag pesawat tuh nggak? Nggak. Terpaksa ya? Iya. Karena udah biasa juga kan. Udah biasa. Nah dari situ gue kenal Mas Wawan TMG itu, karena waktu itu Mas Wawan yang ngebasin Mahadewi kan. Gue kenal. Habis dari situ ya berlanjut tuh. Karena gue masih di Raja juga, ya gue nggak bisa sepenuhnya main di RCM gitu. Karena harus komit ya. Konsisten juga gue harus di Raja. Terus seiringnya waktu, gue tuh sempet main di ulang tahunnya Mas Dhani waktu itu, sempet di RCM ya? Di RCM. Main yuk ulang tahun Mas Dhani gitu. Ya udah gue main. Dari situ mungkin kalau secara tegur-teguran tuh kayak Mas Dhani yang orangnya kan cuek, tapi dia merhatiin ini sini gitu. Dia orangnya tipikalnya gitu, tahu gitu. Cuma memang nggak negor gitu. Singkat cerita, jadi gue masuk perjalanan gue nih, masuk Backbone nih. Jadi tuh gue 2016, gue justru main sama Dewa dulu sebelum sama Backbone. Oh. 2016. Di album berapa tuh? Enggak, gantiin gig doang. Oh, gantiin gig doang saja. Karena Mas Agung waktu itu berhalangan 2016. Jadi perjalanannya 2015 gue keluar dari Raja. Akhirnya gue kontekan lagi sama Mas Wawan di RCM. Sampai akhirnya, ya karena gue udah akrab kan sama lingkungan RCM, udah masuk circle-nya. Saat itu yang mungkin nih, yang aman untuk memainkan lagu-lagu Dewa saat itu, yang udah terbiasa dengan sequencernya ya saat itu mungkin gua gitu. Saat itu ya. Di 2016 waktu itu Dewa main di Surabaya. Acara private gitulah. Mas Agung tuh berhalangan karena ada proyekan dia sama Piu sama Maki. Gua nggak tahu dia main di mana. Saat itu gua
suruh gantiin sekali doang, tapi nah main lah, ketemu lah Mas Andra, Mas Ari, Iya. Mas Ari Lasso. Oh gitu vokalisnya Ari Lasso ya? Iya, Mas Ari Lasso. Mas Ari Lasso ya? Ya terus gua main, kelar. Oke, kenalan, udah semuanya kenalan kan. Udah kelar, thank you ya udah bantuin gini. Habis dari situ udah tuh nggak ketemu lagi gue sama Mas Andra, sama Mas Ari, sama yang lain juga. 2015. 2016. Oh 2016. Iya 16. Singkat cerita 2017 gue masih melanglang buana juga. Gue ngikut sempet dicakrakan juga. Oh iya. Di VD Aldiano gue juga sempet main. Oke. 2018 awal. Nah, tiba-tiba gue ditelepon sama Mas Kruso, manajernya Backbone. Kamu bisa nggak bantuin Backbone karena drummernya berhalangan. Waktu itu drummernya diisi sama Morris waktu itu, masih diisi sama Morris. Habis itu Morris berhalangan kenapa gitu, gue nggak tahu. Gue tiba-tiba disuruh bantuin satu gig gitu waktu itu di Jacklot waktu itu masih ada tuh Jacklot di Senayan gitu. Main ketemu lagi sama Mas Andra kan, ya thank you ya udah bantuin. Waktu itu gue masih bantuin doang, masih dia punya drummer, mereka punya drummer. Terus Mas Kruso nelfon lagi, manajernya Andra. Kamu siap nggak jadi session player, jadi additional drummer kita gitu. Loh kenapa Mas? Wis pokoknya kamu aja nih kandidatnya gitu. Yang gue ada masalah yang nggak bisa diceritain, jangan lah itu. Itu drummernya nggak bisa, pokoknya udah nggak bisa main lagi, udah bisa. Ya sejak 2018 April itu gue bantuin Backbone sampai sekarang ya, maksudnya gue session player aja additional gitu. Kalau misalkan Backbone main, gue yang ngedramin gitu. Terus perjalanannya cukup menggembirakan ya, walaupun kepotong pandemi 2 tahun nih. Totalnya jadi gue hampir 5 tahun lah, 5 tahun ya, dari 2018 19 di 2020 2021 22 ya nggak usah dihitung deh itu. Itu emang musisi nggak manggung ya. Iya gitu perjalanan rata semua nggak hanya musisi, banyak juga semua ya, banyak ya. Yang jelas dunia hiburan saat itu ya itulah segelintir perjalanan. Tapi yang berkesan yang berkesan Bang, lu di mana nih? Di Raja atau yang berkesan, yang lu unforgettable gitu kayak? Wah semuanya berkesan sih. Berkesan ya. Gue nggak bisa ngomong ini nggak berkesan. Semuanya berkesan. Pasti ada yang lebih berkesan. Misalkan ketika lu dengan Andra Backbone, apa di saat itu lu ketemu istri lu atau ketemu calon istri atau gimana? Wah nggak ada. Gue ketemu bini gue justru jauh sebelum gue main di Backbone sama di Raja sih. Oke. Itu beda cerita sih. Beda cerita guys. Ya semuanya berkesan buat gue. Semua berkesan ya. Sampai saat ini juga Bang Fidin masih session playernya Andra Backbone dan juga Dewa 19. Kemarin manggung terakhir di mana Bang? Oh iya, jadi kemarin ceritanya gue sempat main sama Dewa 4 titik ya. Jadi gantiin Mas Agung yang lagi cedera. Mas Agung tuh cedera lagi main bola di JIS waktu itu. Mas Dani ngajakin main bola di JIS, Mas Agung, Iqmal juga main juga. Mas Andra sama Mas Yuko doang yang nggak ikut, karena udah tahu bahaya main bola. Lagi banyak tur kayak gini nggak usah macem-macem gitu. Mas Agung kena musibah, jadi dia kiper tapi dia nggak pakai sarung tangan, jadi tangan kanannya terkilir, ininya bengkak gede banget. Oke guys, ini kali ini gue mau nanya ke Bang Fidin. Sebenarnya goal dari seorang Bang Fidin apa sih? Goalsnya hidup lu tuh apa sih sebagai drummer? Sebagai drummer ya, di Raja gue goal juga tuh. Goal di Backbone, sampai gue di Don sekarang, kenal Bang Indra. Itu termasuk goals dalam bermusik ya. Apalagi sih goals ya,
paling nanti bismillah kalau misalkan The Dons naik ya lagunya didengar sama semua orang, rakyat Indonesia, hits, ya itu sebuah goal juga itu. Nanti itu impian sih, masih impian kita ya nanti. Tapi mungkin ada perbedaan gini kali Din ya. Kalau di Raja atau di Dewa atau di Backbone, lu ketemunya mungkin udah di titik atas gitu. Nah itu dia perbedaannya tuh bisa dirasakan sekali ya, karena gue tuh kayak tinggal menerusi kejayaan ya, kejayaan band-band yang sudah dulunya terkenal ya. Jadi mungkin di The Dons karena kita dari bawah bareng tuh, kalau misalkan insya Allah meledak lagunya hits gitu bisa diterima, itu ntar pasti beda itu rasanya. Kita jalan bareng. Nah itu gue belum pernah dapetin itu sih. Gue belum pernah ngeband rekaman terus lagu kita tuh ngehits gitu. Nah itu gue belum pernah, nggak bisa ceritain tuh rasanya gimana tuh. Yang pasti beda sama lo ngeband yang sudah jaya bandnya, terus lo ngederamin band tersebut, itu pasti beda rasanya. Mungkin sih. Beda ya perasaannya. Sama lo ngerintis dari bawah gitu. Oke. Lo boleh nggak Din, ini sebelum kita closing ya guys ya di acara Toxic, mungkin Bang Fidin memberikan tips buat kita semua yang band-band pemula atau drummer-drummer pemula. Dan harapan-harapannya seperti apa gitu dari Bang Fidin sendiri terhadap musisi-musisi di Indonesia. Kalau untuk musisi-musisi baru ya yang mau berkarir ya, intinya konsisten is a key ya. Itu kuncinya tuh konsisten. Lo harus tekun, lo harus giat. Kayak misalkan lo harus rajin sticking gitu. Kalau basis atau gitaris lo harus fingering kayak gitu-gitu lah. Din, gua tadi lupa mau nanya guys, lu punya hobi lagi nggak sih selain main drum? Hobi lagi selain main drum? Gue mancing, Pak. Mancing? Lu kan bete gitu lu. Wah, mancing tuh bagus banget untuk melatih kesabaran. Iya. Filosofinya gitu guys. Lu sering mancing di mana? Di empang tetangga. Jadi selain lu ngedrum, ya gue suka mancing, Lu suka mancing, suka apa lagi? Gue suka mancing, makan. Oh iya, gue suka makan gue. Gini. Selain hobi mancing, gue tuh suka banget kulineran. Makanya kalau misalkan gue terbang terus ke Surabaya atau kemarin tuh ke Batam, itu gue pasti hunting kulinernya yang otentik di situ, makanan yang otentik. Oke, nanti kita bahas di kuliner sesi Bang Fidin ya guys. Thank you guys karena udah nonton podcast gue. Oke guys, mungkin buat lu orang yang mau tanya lebih lanjut, lu bisa tulis komen di YouTube kita, di YouTube The Dons. Dan thank you udah nonton di acara Toxic, Talk About Music. Sama gue Indra Kadek dan Fidin Muhammad. Bye. See you guys.